Bab 9. Dan kemudian Anda mati. Cari tahu sendiri kebenarannya, dan aku akan menemuimu di sana. Itulah hal terakhir yang dikatakan Josh kepada saya. Dia mengatakan dengan ironis, berusaha terdengar dalam, dan di saat yang bersamaan mengolok orang yang berusaha terdengar punya pemikiran yang dalam. Dan dia adalah seorang teman yang baik. Momen yang paling mengubah hidup saya terjadi ketika saya berusia 19 tahun. Teman saya, Josh, mengajak saya ke sebuah pesta di danau di utara Dallas, Texas. Di sana ada apartemen yang terletak di atas bukit dan di bawahnya ada sebuah kolam. Dan di bawah kolam itu ada tebing yang mengarah ke danau. Tebing yang cukup kecil sebenarnya, tingginya hanya 9 meter. Tentu cukup tinggi untuk membuat Anda berpikir dua kali kalau mau melompat. Namun cukup rendah jika dikombinasikan dengan kadar alkohol yang tepat dan dorongan dari teman-teman sehingga Anda akan melompat dengan segera tanpa harus berpikir ulang. Singkat cerita, setelah ikut pesta, Josh dan saya duduk di kolam bersama, minum bir, dan berbincang seperti yang biasa dilakukan para pemuda tanggung. Kami berbicara tentang minum-minum, dan band, dan perempuan, dan semua hal keren yang telah dilakukan Josh di musim panas itu, semenjak berhenti dari sekolah musiknya. Kami ngobrol tentang bermain band bersama dan pindah ke New York, sebuah mimpi yang tidak masuk akal ketika itu. Kami masih bocah. Kayaknya asik ya terjun dari sana. Saya bertanya setelah beberapa saat, menengokkan kepala ke arah tebing di atas danau. Tentu, kata Josh. Orang-orang sering melakukannya di sini. Kamu akan melakukannya? Dia mengangkat bahu. Mungkin, lihat saja nanti. Di malam harinya, Josh dan saya berpisah. Perhatian saya teralihkan pada gadis Asia kece yang menyukai video game. Yang bagi saya remaja maniak game seperti memenangkan lotre. Dia tidak tertarik kepada saya, namun dia ramah dan membiarkan saya berbicara. Jadi saya berbicara. Setelah beberapa botol bir, saya mengumpulkan keberanian untuk mengajaknya naik ke rumah untuk mengambil beberapa makanan. Dia tidak keberatan. Saat kami naik ke atas bukit, kami berpapasan dengan Josh yang turun. Saya bertanya kepadanya, apakah dia mau makan? Namun, dia menolak. Saya bertanya kepadanya, di mana saya bisa menemuinya setelah ini? Dia tersenyum dan berkata, cari tahu sendiri kebenarannya. Aku akan menemuimu di sana. Saya mengangguk dan memasang wajah serius. Baiklah, aku akan menemuimu di sana. Jawab saya, seakan setiap orang tahu persis di mana kebenaran itu dan bagaimana cara mendapatkannya. Josh tertawa dan berjalan menuruni bukit menuju tebing. Saya tertawa dan berjalan menaiki bukit menuju rumah. Saya tidak ingat berapa lama berada di dalam rumah. Saya hanya ingat ketika gadis itu dan saya keluar lagi, semua orang telah pergi dan terdengar sirine. Kolam sudah kosong, orang-orang berlarian menuruni bukit menuju tepi air di bawah tebing. Beberapa sudah di dalam air. Saya menangkap beberapa sosok laki-laki berenang di sekitar danau. Saat itu gelap dan sulit melihat dengan jelas. Musik berdentum, tetapi tidak ada yang mendengarkan. Masih belum mengerti sepenuhnya, saya bergegas turun ke tepi air, menikmati sandwich saya. Penasaran apa yang sedang dilihat semua orang, separuh jalan turun, gadis Asia yang cantik itu berkata kepada saya. Rasanya baru saja terjadi sesuatu yang menakutkan. Saat saya sampai di kaki bukit, saya bertanya kepada seseorang di mana Josh. Tidak seorang pun yang menoleh ke arah saya atau menyadari kehadiran saya. Semua orang memandangi air. Saya bertanya sekali lagi, dan seorang gadis mulai menangis histeris. Barulah saya mengerti sepenuhnya.
Perlu waktu 3 jam bagi para penyelam untuk menemukan jasad Josh di dasar danau. Hasil otopsi mengatakan kalau kakinya mengalami kram karena dehidrasi akibat alkohol, ditambah dampak dari terjun dari atas tebing. Di luar sangat gelap. Ketika dia melompat, airnya tidak terlihat, hitam, hanya hitam. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat arah teriakannya ketika dia minta tolong. Hanya suara sesuatu terjatuh ke dalam air, hanya suara itu. Orang tuanya kemudian mengatakan kepada saya bahwa dia seorang perenang yang buruk. Saya sama sekali tidak tahu. Saya menangis sendirian hingga 12 jam. Saya berada di dalam mobil, mengemudi pulang ke Austin keesokan harinya. Saya menelpon ayah saya dan mengatakan bahwa saya masih dekat Dallas dan saya akan izin tidak masuk kerja. Saya bekerja dengannya di musim panas itu. Dia bertanya, "Mengapa? Apa yang terjadi? Apakah semua baik-baik saja?" Dan ketika itulah semua meledak tangis itu, ratapan dan jeritan dan ingus. Saya menepikan mobil ke bahu jalan dan mencengkeram telepon dan menangis seperti seorang anak kecil yang menangis kepada ayahnya. Saya mengalami depresi berat musim panas itu. Saya memang pernah depresi sebelumnya, namun saya pikir ini adalah sebuah level kehampaan yang sangat baru. Kesedihannya begitu dalam sehingga secara fisik menyakitkan. Orang-orang berkunjung dan mencoba membuat saya sedikit ceria, dan saya duduk terdiam dan mendengarkan mereka mengatakan semua hal baik dan meminta saya melakukan hal-hal baik pula. Dan saya menyampaikan terima kasih pada mereka semua karena sudah mau datang, dan saya membuat senyum palsu dan berbohong dan mengatakan bahwa sekarang sudah terasa lebih baik. Namun di balik itu, saya tidak bisa merasakan apapun. Saya bermimpi tentang Josh beberapa bulan setelah kejadian itu. Mimpi di mana dia dan saya ngobrol seru mengenai kehidupan dan kematian, juga hal-hal remeh dan tanpa juntrungan lainnya. Pada titik itu, dalam kehidupan saya hanya anak yang suka teler dari keluarga kelas menengah, malas, tidak bertanggung jawab, susah bergaul, dan merasa tidak aman. Josh dalam banyak hal menjadi seseorang yang saya idolakan. Dia lebih tua, lebih percaya diri, lebih berpengalaman, dan lebih menerima serta terbuka terhadap dunia di sekitarnya. Dalam satu mimpi terakhir saya tentang Josh, saya duduk dalam sebuah jacuzzi dengannya. Ya, saya tahu ini aneh. Dan saya mengatakan sesuatu seperti, "Aku sungguh minta maaf atas kepergianmu." Dia tertawa. Saya tidak ingat persis apa kata-katanya, tapi dia mengatakan sesuatu seperti, "Kenapa kamu meratapi kematian saya, sementara kamu begitu takut hidup?" Saya terbangun menangis. Saya sedang duduk di sofa ibu saya di musim panas itu, menatap suatu lorong gelap, memandangi kehampaan yang tak berujung dan tak terpahami di mana persahabatan saya dan Josh dulu ada di sana, hingga saya sampai pada sebuah kesadaran yang mengejutkan bahwa jika memang tidak ada alasan untuk melakukan sesuatu pun, tidak ada alasan juga untuk tidak melakukan apapun, bahwa di hadapan wajah kematian yang tidak terelakkan, tidak ada alasan untuk pernah menyerah pada ketakutan atau rasa malu, karena itu pun tidak ada artinya. Dan jika saya sekarang menghabiskan sebagian besar hidup saya yang singkat di dunia dengan menghindari apapun yang menyakitkan dan tidak membuat nyaman, pada dasarnya saya sedang menghindari kehidupan. Musim panas itu, saya membuang semua ganja dan rokok dan permainan video. Saya membuang jauh fantasi bintang rock yang konyol dan berhenti dari sekolah musik dan mendaftar kuliah. Saya mulai rutin ke tempat kebugaran dan menurunkan berat badan. Saya berteman dengan orang-orang baru. Saya mempunyai pacar pertama saya. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya benar-benar belajar di dalam kelas.
membuat saya sadar bahwa saya bisa mendapatkan nilai yang bagus kalau saya berusaha. Musim panas berikutnya, saya menantang diri saya untuk membaca 50 buku non-fiksi dalam waktu 50 hari, dan saya menuntaskannya. Tahun berikutnya, saya pindah ke universitas termuka di tempat lain, di mana saya tampil gemilang untuk pertama kalinya, baik secara akademik maupun sosial. Kematian Josh menandai secara jelas tonggak perubahan identitas yang saya mulai. Pra-tragedi, saya adalah orang yang terkungkung, tidak punya ambisi, selalu terobsesi dan dibatasi oleh apa yang dalam imajinasi saya dipikirkan dunia tentang saya. Pasca tragedi, saya berubah menjadi pribadi yang baru, bertanggung jawab, ingin tahu, bekerja keras. Saya masih memiliki rasa tidak aman dan beban masa lalu saya, seperti kita semua. Namun, sekarang saya hanya peduli sesuatu yang lebih penting ketimbang rasa tidak aman dan beban masa lalu saya tersebut. Dan itulah awal semua perubahan. Anehnya, kematian seseoranglah yang pada akhirnya memberi saya alasan untuk hidup. Dan mungkin momen terburuk dalam hidup saya adalah juga momen yang paling mengubah hidup saya. Kematian membuat kita takut, dan karena menakutkan, kita menghindari untuk memikirkannya, membicarakannya, kadang bahkan mengakuinya, bahkan ketika itu terjadi pada seseorang yang dekat dengan kita. Namun dengan cara yang aneh, berlawanan, kematian menjadi sebuah cahaya yang mampu menerangi bayangan, makna-makna kehidupan. Tanpa kematian, semua terasa tidak penting. Semua pengalaman, semua ukuran, dan nilai tiba-tiba menjadi nol. Sesuatu di luar diri kita. Ernest Becker adalah seorang akademisi yang terbuang. Pada 1960, dia mendapat gelar PhD dalam antropologi. Penelitian doktoralnya membandingkan praktik yang asing dan tidak konvensional seperti Zen Buddhisme dan psikoanalisis. Pada waktu itu, Zen dikonotasikan dengan kaum hippies dan pecandu narkotika, sedangkan psikoanalisis Freud dianggap sebagai terobosan psikologi peninggalan zaman batu. Saat menjalani pekerjaan pertamanya sebagai seorang asisten profesor, Becker dengan cepat bergabung dalam komunitas yang mencela praktik psikiatri karena dianggap sebagai suatu bentuk fasisme. Mereka melihat praktik tersebut sebagai suatu bentuk penindasan non-ilmiah terhadap mereka yang lemah dan tidak berdaya. Masalahnya, bos Becker adalah seorang psikiatris. Jadi, ini semacam menjalani pekerjaan pertama Anda sekaligus dengan bangga membanding-bandingkan bos Anda dengan Hitler. Seperti yang Anda bayangkan, dia dipecat. Jadi, Becker membawa serta ide-idenya yang radikal ke tempat lain yang mungkin menerimanya. Berkeley, California. Tetapi ini juga sama, tidak bertahan lama. Karena bukan hanya tendensi anti kemapanannya yang membuat Becker mendapat masalah. Metode pengajarannya juga aneh. Dia menggunakan Shakespeare untuk mengajar psikologi, buku teks psikologi untuk mengajar antropologi, dan data antropologi untuk mengajar sosiologi. Dia berpakaian seperti King Lear dan pura-pura bertarung dengan pedang di dalam kelas dan memulai debat politik yang panjang dan penuh kata-kata kasar yang nyaris tidak nyambung dengan rencana pengajarannya. Mahasiswanya memuja dia, fakultas lain membenci dia. Kurang dari setahun kemudian, dia dipecat lagi. Becker kemudian mendarat di Universitas Negeri San Francisco, di mana dia benar-benar bekerja lebih dari setahun. Namun, ketika protes mahasiswa terhadap Perang Vietnam membuncah, universitas memanggil Garda Nasional dan seketika keadaan berubah menjadi kekerasan.
karena Becker berada di pihak mahasiswa dan secara terbuka mengutuk tindakan dekan. Lagi-lagi bosnya dianggap berperilaku seperti sejenis Hitler. Dia sekali lagi segera kena pecat. Becker berganti pekerjaan 4 kali dalam 6 tahun, dan sebelum dia dipecat untuk yang kelima kalinya, dia menderita kanker usus besar. Prediksi dokter tidak menggembirakan. Dia menghabiskan beberapa tahun di tempat tidur dan hanya memiliki peluang yang kecil untuk bertahan hidup. Jadi Becker memutuskan untuk menulis sebuah buku tentang kematian. Becker meninggal pada 1974. Bukunya The Denial of Death, mengingkari kematian, memenangkan Pulitzer Prize dan menjadi salah satu karya intelektual yang paling berpengaruh di abad 20, mengguncang ranah psikologi dan antropologi, dan menyuarakan gugatan-gugatan filosofis yang dalam yang masih menggema hingga hari ini. The Denial of Death pada intinya menegaskan dua hal. 1. Manusia itu unik karena kita satu-satunya binatang yang dapat mengonsep dan berpikir tentang diri mereka sendiri secara abstrak. Anjing tidak duduk-duduk dan mencemaskan karir mereka. Kucing tidak berpikir tentang kesalahan masa lalu mereka, atau bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika mereka melakukan sesuatu yang berbeda. Monyet tidak bisa memperdebatkan kemungkinan-kemungkinan di masa depan, sama seperti ikan tidak kumpul-kumpul sambil ingin tahu apakah ikan yang lain akan lebih menyukai mereka jika memiliki sirip yang lebih panjang. Sebagai manusia, kita dianugerahi kemampuan untuk membayangkan diri kita sendiri dalam situasi hipotesis, untuk merenungkan baik masa lalu dan masa depan, untuk membayangkan realita atau situasi lain di mana hal-hal mungkin bisa jadi berbeda. Dan itu karena kemampuan mental yang unik ini, ujar Becker, bahwa kita semua pada titik tertentu menyadari kematian yang tidak bisa dihindari. Karena kita mampu mengonsep fakta dengan versi lain, kita juga satu-satunya hewan yang mampu membayangkan sebuah realita tanpa perlu ada kita di dalamnya. Kesadaran ini mengakibatkan apa yang disebut Becker teror kematian, sebuah kegelisahan eksistensial yang mendalam mengenai apa yang mendasari semua hal yang kita pikirkan atau lakukan. 2. Poin kedua, Becker mulai dengan premis bahwa kita secara esensial memiliki dua diri. Diri yang pertama adalah diri fisik, diri yang makan, tidur, mendengkur, dan berak. Diri kedua adalah diri konseptual, identitas kita, atau bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Argumen Becker seperti ini. Kita semua sadar bahwa sampai tingkat tertentu dari fisik kita pada akhirnya akan mati. Karena itu, kematian tidak dapat dielakkan, dan keadaan ini di beberapa tingkat kesadaran menakutkan kita. Karena itu, dalam rangka mengompensasi ketakutan kita terhadap tidak bisa dihindarinya kemusnahan diri fisik kita berusaha membangun satu diri konseptual yang akan hidup abadi. Inilah mengapa orang berusaha sekeras mungkin mematrikan nama mereka di gedung, patung, buku. Inilah alasan kita merasa terdorong untuk meluangkan banyak waktu kita, membaktikan diri kita sendiri untuk orang lain, terutama untuk anak-anak, dengan harapan bahwa pengaruh kita, diri konseptual kita akan tetap ada melampaui batas diri fisik kita, bahwa kita akan diingat dan dihormati dan diidolakan jauh setelah diri fisik kita tidak ada lagi. Becker menyebut usaha tersebut proyek keabadian, sebuah proyek yang membuat diri konseptual kita tetap hidup setelah kematian fisik kita. Semua peradaban manusia, katanya, pada dasarnya merupakan sebuah hasil dari proyek abadi ini. Kota dan pemerintahan dan struktur,
dan otoritas yang ada hingga saat ini semua adalah proyek abadi dari para pria dan wanita yang lahir sebelum kita. Itu semua adalah diri konseptual yang tertinggal dan tidak bisa mati. Nama-nama seperti Yesus, Muhammad, Napoleon, dan Shakespeare sekarang ini memiliki kekuatan yang sama kuat seperti saat mereka semua masih hidup atau justru bertambah kuat. Dan itulah inti dari semua ini, entah dengan menguasai suatu bentuk seni, menaklukkan tanah baru, mendapatkan kekayaan, atau sekadar memiliki keluarga yang besar dan saling menyayangi yang akan terus ada generasi demi generasi. Semua makna dalam hidup kita dibentuk oleh hasrat alami kita untuk tidak pernah mati. Agama, politik, olahraga, dan inovasi teknologi adalah hasil dari proyek keabadian. Becker berpendapat bahwa perang dan revolusi dan pembunuhan massal terjadi ketika proyek keabadian sekelompok orang bergesekan dengan proyek kelompok lain. Opresi selama berabad-abad dan pertumpahan darah jutaan orang telah dibenarkan sebagai pembelaan proyek keabadian satu kelompok melawan kelompok lain. Tetapi ketika proyek keabadian kita gagal, ketika makna itu hilang, ketika kemungkinan diri konseptual kita hidup lebih lama daripada diri fisik kita tidak lagi terlihat, bisa atau mungkin terjadi, maka teror kematian, kegusaran yang menakutkan dan membuat depresi kembali merayapi benak kita. Trauma bisa mengakibatkan hal ini, seperti halnya rasa malu dan ejekan sosial. Demikian pula seperti yang ditunjukkan Becker, sakit mental. Jika Anda belum mengerti, proyek keabadian ini adalah cerminan nilai-nilai yang kita miliki. Ini adalah barometer makna dan penghargaan yang kita hidupi. Dan ketika nilai kita gagal, begitu juga diri kita. Secara psikologis, apa yang dikatakan Becker pada intinya adalah bahwa kita semua digerakkan oleh rasa takut kita, peduli terhadap terlalu banyak hal, karena peduli terhadap sesuatu adalah satu-satunya cara untuk mengalihkan perhatian kita dari fakta tentang kematian, dan bahwasanya kematian tidak bisa dihindari, dan untuk bisa sungguh-sungguh bodoh amat terhadap sesuatu, seseorang perlu sampai pada tahap semi spiritual di mana orang tersebut menyadari kefanaan dirinya. Dalam situasi itu, seseorang sepertinya tidak akan terlilit aneka bentuk kelekatan. Becker kemudian sampai pada sebuah kesadaran yang mencengangkan di akhir hidupnya, bahwa proyek keabadian orang-orang sesungguhnya adalah masalah, bukan solusi. Daripada berusaha mewujudkan diri konseptual mereka secara megah, kadang dengan cara yang berbahaya, orang-orang seharusnya mempertanyakan diri konseptual mereka dan mencoba semakin bersahabat dengan realita kematian diri mereka sendiri. Becker menyebut ini antidot yang pahit dan berusaha berdamai dengan dirinya sendiri saat dia menatap kematian. Asumsi bahwa kematian itu buruk memang tidak bisa dihindari. Karena itu, kita seharusnya tidak menghindari kesadaran ini, tapi menghadapinya sebaik mungkin. Karena begitu kita merasa nyaman dengan fakta kematian kita sendiri, akar ketakutan, kecemasan yang memotivasi semua ambisi hidup yang dangkal, kita akan mampu memilih nilai kita dengan lebih bebas. Tidak dikendalikan oleh pencarian keabadian yang tidak logis dan membebaskan kita dari pandangan dogmatik yang berbahaya. Sisi cerah kematian. Saya melangkah dari satu cadas ke cadas lain, mendaki dengan stabil. Otot kaki mulai meregang dan terasa sakit. Dengan mengerahkan kekuatan fisik secara perlahan dan tanpa henti, saya mendekati puncak. Angkasa begitu luas dan dalam. Saya sendirian sekarang. Teman-teman saya jauh di belakang, mengambil foto lautan. Akhirnya, saya mendaki batuan dan pemandangan hampar di hadapan saya. Saya dapat melihat dari
sini cakrawala yang tanpa batas. Rasanya saya seperti sedang memandangi ujung bumi, di mana air bertemu dengan langit, biru di atas biru. Angin mendesis menerpa kulit saya. Saya menengadah ke atas, begitu terang, indah. Saya berada di Tanjung Harapan Afrika Selatan yang dianggap ujung paling selatan Afrika dan titik paling selatan di dunia. Ini adalah tempat yang begitu bergemuruh, tempatnya badai dan laut yang mengamuk. Suatu tempat yang selama berabad-abad dipandang sebagai pencapaian perdagangan dan umat manusia. Sebuah tempat yang ironisnya menghilangkan harapan. Ada sebuah ungkapan dalam bahasa Portugis, Ele dobra o cabo da boa esperança. Artinya, dia mengitari Tanjung Harapan. Ironisnya, ini mengandung makna bahwa seseorang berada di fase akhir hidupnya, bahwa dia tidak mampu menyelesaikan apapun lagi. Saya melangkahi bebatuan yang mengarah ke warna biru di depan saya, membiarkan lautan menelan pandangan saya. Saya berkeringat sekaligus kedinginan. Gembira tapi cemas, inikah itu? Angin menampar telinga saya. Saya tidak bisa mendengar apapun. Namun, saya melihat tepian, di mana batuan berakhir. Saya berhenti dan berdiri sejenak, beberapa meter dari tepi. Saya bisa melihat samudera luas di bawah, menghantam tebing dan memunculkan buih, kemudian pergi membentang panjang bermil-mil ke kedua sisi. Gelombang pasang bergejolak seakan ingin menembus dinding yang kokoh, lurus ke depan, setidaknya 50 meter sebelum akhirnya jatuh ke lautan di bawah sana. Di sebelah kanan saya, para wisatawan terlihat menyeberangi sebentang tanah di bawah, mengambil foto dan membentuk diri mereka seperti formasi semut. Di kiri saya Asia, di depan saya adalah langit, dan di belakang saya adalah apapun yang pernah saya harapkan dan bawa bersama saya. Bagaimana kalau inilah akhir segalanya? Bagaimana kalau inilah perhentian terakhir? Saya melihat sekeliling, saya sendirian, saya membuat langkah pertama ke arah tepi jurang. Tubuh manusia rupanya dilengkapi dengan sebuah radar alami yang bekerja dalam situasi yang berpotensi mengakibatkan kematian. Contohnya, momen ketika Anda berada sekitar 3 meter dari tepi tebing, tanpa batas pengaman, suatu ketegangan tertentu menusuk-nusuk tubuh Anda, punggung Anda menjadi kaku, kulit Anda berdesir, mata Anda fokus berlebihan pada setiap detail lingkungan sekitar Anda. Kaki Anda rasanya seperti terbuat dari batu, seakan-akan ada magnet besar yang tidak terlihat yang dengan lembut menarik badan Anda ke belakang agar selamat. Tetapi saya melawan magnet itu. Saya menyeret kaki yang bagaikan batu itu semakin dekat dengan tepi. Jarak saya kini hanya tinggal 1,5 meter. Pikiran Anda berkecamuk. Sekarang Anda tidak hanya melihat tepi jurang, tapi juga mulai membayangkan bagaimana kalau jatuh ke dasar jurang, termasuk segala jenis visualisasi yang tidak Anda inginkan. Seperti terpeleset dan terjatuh ke dalam air, dan terciptalah percikan kematian. Sangat jauh ke bawah sana, pikiran Anda mengingatkan, "Bung, apa yang sedang kamu lakukan? Berhenti bergerak, berhenti." Saya berkata kepada pikiran saya untuk diam dan tetap melangkah perlahan ke depan. 1 meter, badan saya mulai memberi peringatan penuh, lampu merah. Anda sedang berjalan menuju akhir hidup Anda. Rasanya seperti ada embusan angin yang kencang yang bisa membuat Anda berlayar ke horizon keabadian berwarna biru itu. Kaki Anda gemetar, begitu juga tangan Anda, dan juga suara Anda, mengingatkan diri Anda sendiri supaya tidak jatuh terjerembab. Jarak 1 meter adalah batas maksimal bagi sebagian besar orang, cukup dekat untuk menjulurkan badan ke depan dan melihat sekilas dasar tebing, tetapi masih cukup jauh untuk merasakan sensasi seolah berada dalam risiko bunuh diri yang nyata. Berdiri begitu dekat dengan tepi sebuah tebing, bahkan yang begitu indah dan memesona seperti Tanjung Harapan, bisa menyebabkan vertigo yang kuat di kepala dan memicu kita untuk memuntahkan makanan yang baru saja masuk. Seperti inikah rasanya? Beginikah rasanya akhir dari segala? Apakah saya sudah mengetahui setiap hal yang sepatutnya saya ketahui?
Saya mengambil satu langkah kecil lainnya dan selangkah lagi. 2 kaki sekarang. Kaki bagian depan saya bergetar saat saya memindahkan beban tubuh saya. Saya menyeret kaki saya melawan magnet, melawan semua naluri untuk bertahan hidup. 1 kaki sekarang, saya melihat lurus ke dasar jurang. Tiba-tiba saya merasakan dorongan yang kuat untuk menangis. Tubuh saya secara naluriah meringkuk, melindungi dirinya sendiri terhadap sesuatu yang hanya ada dalam bayangan dan sulit dijelaskan. Angin menerjang keras disertai badai es. Pikiran itu bertubi-tubi menyiksa saya. Pada jarak 30 cm, Anda merasa seperti mengambang. Apapun kecuali melihat ke bawah membuat Anda seakan menjadi bagian dari langit itu sendiri. Anda seperti ingin menjatuhkan diri ke bawah pada titik ini. Saya meringkuk di sana untuk beberapa saat, menghela nafas, menyatukan pikiran saya. Saya memaksa diri saya untuk menatap ke bawah, ke air yang menjilati batu di bawah sana. Kemudian saya melihat lagi ke arah kanan. Rombongan semut berkerumun di bawah saya. Mengambil foto, mengejar bis, siapa tahu ada seseorang yang melihat saya. Keinginan untuk mendapat perhatian ini sangat tidak rasional, namun ternyata memang seperti ini. Tidak mungkin, pastinya mereka bisa melihat saya. Kalaupun mereka melihat, tidak ada yang bisa dikatakan atau dilakukan orang-orang dari kejauhan sana. Yang bisa saya dengar hanya angin. Beginikah rasanya? Tubuh saya gemetar ketakutan, rasa takut menjadi terasa seperti euforia dan menyilaukan. Saya memfokuskan pikiran saya melalui semacam meditasi. Tidak ada yang membuat Anda bisa menyadari diri sepenuhnya selain berada beberapa sentimeter saja dari kematian Anda sendiri. Saya menegakkan badan dan melihat ke atas lagi dan mendapati diri saya tersenyum. Saya mengingatkan diri saya sendiri kalau mati tidak apa-apa. Keinginan dan bahkan interaksi dengan kematian ini berakar di masa lampau. Kalangan Stoa Yunani dan Romawi kuno memohon dengan sangat agar orang-orang terus menjaga kesadaran akan kematian dalam benak mereka, sehingga mereka lebih menghargai kehidupan dan tetap rendah hati ketika menjalani kemalangan. Dalam berbagai bentuk Buddhisme, praktik meditasi sering diajarkan sebagai cara untuk mempersiapkan diri seseorang menghadapi kematian selagi masih hidup di dunia. Melarutkan ego seseorang ke dalam sebuah ketiadaan yang luas, meraih pencerahan nirwana, dilihat sebagai suatu langkah uji coba dalam mengantarkan seseorang menyeberang ke sisi lain dari dunia. Bahkan Mark Twain, pria bodoh berbulu yang lahir dan wafat bersama komet Halley, berkata, ketakutan akan kematian menandakan ketakutan akan kehidupan. Seseorang yang hidup secara paripurna siap mati kapan saja. Kembali ke jurang, saya membungkuk sedikit jongkok. Saya meletakkan tangan di atas tanah di belakang tubuh saya dan perlahan duduk. Kemudian saya pelan-pelan menggeser 1 kaki ke bibir jurang. Ada batu kecil yang menonjol di sisi tebing. Saya menyandarkan kaki ke atasnya. Kemudian saya menggeser kaki satunya melewati tepi tebing dan meletakkannya di atas batu yang sama. Saya duduk di sana beberapa waktu, berbaring di atas kepalan tangan saya. Angin membuat rambut saya berkibar. Kecemasan sudah teratasi sekarang, selama saya tetap fokus pada cakrawala. Kemudian saya duduk tegak dan melihat ke bawah jurang lagi. Rasa takut kembali menyergap melalui tulang belakang, menyetrum anggota tubuh saya, dan ibarat laser memfokuskan pikiran saya pada koordinat tertentu dari setiap inci tubuh saya. Rasanya seperti tercekik, namun setiap kali saya merasa sesak napas, saya mengosongkan pikiran. Berkonsentrasi pada dasar jurang di bawah saya, memaksa diri saya untuk menatap lekat-lekat kiamat yang ada di depan saya, dan kemudian mengakui keberadaannya. Itu saja. Sekarang saya duduk di batas dunia, di ujung harapan paling selatan, pintu gerbang ke arah timur. Saya merasa gembira, saya bisa merasakan adrenalin yang terpompa di seluruh tubuh saya.
begitu tenang dan sangat sadar, tidak pernah begitu menegangkan. Saya mendengarkan angin dan memandangi samudera dan yang ada di atas ujung dunia. Dan kemudian saya tertawa bersama cahaya. Semua yang tersentuh cahaya menjadi baik. Menghadapi kenyataan mengenai kematian Anda sendiri penting, karena ini melenyapkan semua nilai yang buruk, rapuh, dangkal dalam hidup. Sementara sebagian besar orang bersungut-sungut akan hari-hari mereka yang mereka lalui ketika mencari uang, atau mencari tambahan ketenaran dan perhatian, atau mencari sedikit lagi kepastian bahwa mereka tidak bersalah atau sungguh dicintai. Kematian menghadapi kita semua dengan satu pertanyaan yang jauh lebih menyakitkan dan penting. Apa warisan Anda? Bagaimana dunia akan menjadi berbeda dan lebih baik setelah Anda tiada? Pengaruh apa yang akan Anda berikan? Mereka berkata bahwa kepakan sayap seekor kupu-kupu di Afrika akan menyebabkan topan badai di Florida. Lalu topan badai apa yang akan Anda tinggalkan di belakang Anda? Seperti yang ditujukan Baker, bisa dikatakan itulah satu-satunya pertanyaan yang sangat penting dalam hidup kita. Namun kita menghindar untuk memikirkannya. 1. Karena ini sulit. 2. Karena ini menakutkan. 3. Karena kita sama sekali tidak tahu apa yang akan kita lakukan. Dan ketika kita menghindar dari pertanyaan ini, kita membiarkan nilai-nilai yang sepele dan penuh kebencian membajak otak kita dan mengambil alih hasrat dan ambisi kita, tanpa pernah mengakui tatapan kematian di hadapan kita. Nilai yang sifatnya dangkal akan tampil sebagai sesuatu yang penting, dan nilai yang sifatnya penting akan muncul sebagai nilai yang dangkal. Kematian adalah satu-satunya hal yang dapat kita ketahui dengan pasti, dan karenanya itu harus menjadi kompas yang dapat kita gunakan sebagai petunjuk ke arah dari nilai dan keputusan kita lainnya. Inilah jawaban yang tepat atas semua pertanyaan yang seharusnya kita lontarkan, namun selalu tertelan kembali. Satu-satunya cara agar Anda merasa nyaman dengan kematian adalah dengan memahami dan melihat diri Anda sebagai sesuatu yang lebih besar daripada diri Anda sendiri, memilih nilai yang melampaui nilai yang hanya melayani diri Anda sendiri, yang sederhana dan segera terkontrol dan toleran terhadap dunia yang carut-marut di sekitar Anda. Inilah akar dari semua kebahagiaan. Entah apakah Anda mendengarkan Aristoteles, atau psikolog dari Harvard, atau Yesus Kristus, atau Beatles. Mereka semua mengatakan bahwa kebahagiaan datang dari hal yang sama, peduli terhadap sesuatu yang lebih besar dari diri Anda sendiri. Mempercayai kalau Anda merupakan satu komponen yang berkontribusi dalam semacam entitas yang jauh lebih besar, bahwa hidup Anda hanyalah secuil proses dari suatu produk besar yang menjadi misteri. Inilah perasaan yang dicari orang saat pergi ke gereja. Inilah yang diperebutkan orang dalam peperangan. Inilah alasan orang berkeluarga dan menabung untuk pensiun dan membangun jembatan dan menciptakan telepon seluler. Perasaan menjadi bagian dari sesuatu yang lebih agung dan lebih misterius daripada dirinya. Dan kepongahan melucuti perasaan ini dari kita. Gaya tarik kepongahan menarik semua perhatian ke dalam diri kita, membuat kita merasa seakan-akan kitalah pusat dari semua masalah alam semesta, dan bahwa kita satu-satunya yang mengalami semua ketidakadilan, bahwa kitalah orang yang berhak mendapatkan yang paling besar daripada orang lain. Yang menarik, kepongahan mengisolasi kita. Rasa penasaran dan kegembiraan kita terhadap dunia berubah dan mencerminkan bias dan proyeksi kita sendiri pada setiap orang yang kita temui dan setiap peristiwa yang kita alami. Ini terasa seksi dan menggoda, dan mungkin terasa enak untuk sementara waktu, dan menarik minat banyak orang. Namun ini adalah racun spiritual. Dinamika semacam inilah yang sekarang mengganggu kita. Kita mungkin sejahtera secara material, namun secara psikologis kita tersiksa karena berada dalam tingkat yang rendah dan cara yang dangkal. Orang-orang melepaskan semua tanggung jawab, menuntut masyarakat mengurus perasaan dan sifat cepat tersinggung mereka.
Orang-orang memegangi kepastian mereka secara membabi buta dan memaksakannya kepada orang lain, seringkali dengan kekerasan, mengatasnamakan kebenaran yang dibuat-buat. Orang-orang keblinger oleh superioritas palsu, jatuh ke dalam dorongan untuk tidak melakukan apa-apa. Kelesuan karena takut mencoba sesuatu yang bermanfaat dan takut gagal. Pemikiran modern yang manja ini telah berdampak pada suatu populasi manusia yang merasa layak mendapat sesuatu tanpa berusaha, sebuah populasi manusia yang merasa berhak atas sesuatu tanpa mau berkorban. Orang-orang menyatakan diri mereka sebagai para ahli, wira swasta, penemu, pembawa inovasi, unik dan coach tanpa ada pengalaman hidup nyata. Dan mereka melakukan ini bukan karena mereka sungguh berpikir kalau mereka lebih hebat daripada yang lain. Mereka melakukannya karena mereka merasa perlu menjadi lebih hebat agar bisa diterima dalam suatu dunia yang hanya menyiarkan orang-orang luar biasa. Budaya kita merancukan antara perhatian yang besar dan kesuksesan yang besar, mengira kalau keduanya hal yang sama. Tapi sebenarnya tidak. Anda hebat, ya sudah, entah Anda sadari atau tidak, entah orang lain sadari atau tidak. Dan itu bukan karena Anda meluncurkan suatu aplikasi iPhone, atau menyelesaikan sekolah setahun lebih awal, atau membeli sebuah kapal yang keren. Hal-hal ini tidak menerangkan apa yang disebut kehebatan. Anda sudah hebat karena di depan wajah kematian tak berujung yang membingungkan dan pasti, Anda terus memilih apa yang perlu Anda pedulikan dan apa Anda pikir bodoh amat. Dari fakta ini saja, membuat pilihan sederhana berdasarkan nilai hidup Anda sudah membuat Anda indah, sudah membuat Anda sukses, dan sudah membuat Anda dicintai. Bahkan ketika Anda tidak menyadarinya, bahkan jika Anda tidur di selokan dan kelaparan. Anda terlalu muda untuk mati, dan itu karena Anda juga cukup beruntung bisa hidup hingga sekarang ini. Anda mungkin tidak merasakan ini, tapi berdirilah di atas jurang suatu saat, dan mungkin Anda akan berubah pikiran. Bukowski pernah menulis, kita semua akan mati, semuanya. Menakutkan, bukan? Alasan itu saja seharusnya membuat kita saling mencintai, tetapi tidak. Kita diteror dan digilas oleh hal-hal yang remeh dalam hidup, ditekan oleh kehampaan. Saat menoleh kembali ke malam itu, di pinggir danau itu, ketika saya melihat jasad teman saya Josh ditarik keluar dari dalam danau oleh para medis. Saya ingat memandangi malam Texas yang gelap dan menyaksikan ego saya perlahan larut di dalamnya. Kematian Josh mengajari saya banyak hal, lebih dari yang pernah saya sadari sebelumnya. Ya, itu membantu saya untuk memanfaatkan hari-hari saya dengan sebaik-baiknya untuk mengambil tanggung jawab atas pilihan-pilihan saya dan untuk mengejar impian saya dan untuk mengejar mimpi saya tanpa perlu merasa malu atau terkekang. Namun itu adalah efek samping dari sebuah pelajaran yang lebih dalam, lebih hakiki. Dan pelajaran itu adalah tidak ada yang perlu ditakuti, sungguh. Dan dengan mengingatkan diri saya akan kematian, saya secara berulang-ulang selama bertahun-tahun, entah melalui meditasi, mempelajari filsafat, atau melakukan hal-hal gila seperti berdiri di atas jurang di Afrika Selatan, adalah satu-satunya cara yang berhasil untuk menolong saya menggenggam kenyataan ini tepat di depan dan di tengah-tengah pikiran saya. Dengan menerima kematian saya, pemahaman atas kerapuhan diri saya telah membuat semuanya menjadi semakin mudah, menguraikan kecanduan saya, mengidentifikasi, dan menghadapi diri saya yang merasa berhak ini dan itu.
Menerima tanggung jawab untuk masalah saya sendiri, mengalami ketakutan dan ketidakpastian, menerima kegagalan saya, dan memeluk penolakan. Semuanya menjadi lebih ringan dengan memikirkan kematian saya sendiri. Semakin saya berkawan dengan kegelapan, hidup akan semakin bercahaya, dunia semakin sunyi, dan perlawanan bawah sadar terhadap apapun semakin mereda. Saya duduk di sana, di Tanjung untuk beberapa menit, merasakan semuanya. Ketika pada akhirnya saya memutuskan untuk berdiri. Saya meletakkan tangan saya di belakang saya dan bergeser ke belakang. Kemudian perlahan-lahan berdiri. Saya memeriksa tanah di sekitar saya, memastikan tidak ada batu yang bisa membuat saya tergelincir. Setelah benar-benar yakin posisi saya aman, saya mulai berjalan kembali ke kenyataan. 2 meter, 5 meter, tubuh saya berangsur-angsur pulih dengan setiap langkah mundur. Kaki saya menjadi lebih ringan. Saya membiarkan magnet kehidupan menarik saya. Saat saya melangkah mundur melewati beberapa batu, kembali ke jalan utama. Saya melihat seorang pria yang memandangi saya. Saya berhenti dan membuat kontak mata dengannya. Saya melihatmu duduk di tepi jurang sana, katanya. Dari aksennya, dia orang Australia. Kata sana meluncur dari mulutnya dengan sedikit kikuk. Dia menunjuk arah Antartika. Ya, pemandangannya sangat cantik bukan? Saya tersenyum, dia tidak. Dia memasang mimik yang serius. Saya menepuk-nepuk celana, membersihkan dari debu. Tubuh saya masih menyesuaikan diri. Ada momen sunyi yang canggung. Si Australia berdiri beberapa saat. Terlihat bingung, masih melihat saya. Jelas sedang berpikir apa yang akan dikatakan berikutnya. Setelah beberapa waktu, dia menyusun kata-kata dengan hati-hati. Apakah semuanya baik-baik saja? Apa yang kamu rasakan sekarang? Saya mengambil jeda, sambil masih tersenyum. Hidup, sangat hidup. Kesangsiannya terpatahkan, dan tampak sebuah tarikan senyum di wajahnya. Dia mengangguk kecil, dan berjalan turun menyusuri jalan setapak. Saya masih berdiri di atas, menikmati pemandangan yang ada. Menunggu teman-teman saya sampai ke puncak.